Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami membuat video untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia oleh dosen pengampu Dr. Nur Cahaya, MPD. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai teknik membaca SQ3R dan juga KWLH dari buku Pengantar Psikologi Umum dari Profesor Dr. Bimo Walgito. Perkenalkan, saya Muhammad Sabar Ramadan dengan NIM 24109142100011. Perkenalkan, saya Ihyaranti Sahila dengan NIM 24109143200017. Perkenalkan, nama saya Rizka Febri Mawadah dengan NIM 24109143200001. Perkenalkan, saya Aisyah Merasal Sabila Rizkowa dengan NIM 24109143200018. Perkenalkan, nama saya Alim Fitri Susanto dengan NIM 24109142200015. Perkenalkan, saya Korina Azlita Ahmad dengan NIM 24109143200011. Perkenalkan, saya Putri Rahmawati dengan NIM 24109143200003. Perkenalkan, saya Safa Hairunisa dengan NIM 24109143200010. Perkenalkan, saya Adi Hazatunisa dengan NIM 24109142200019. Halo teman-teman, di tahap pertama melakukan teknik SQ3R yaitu survei, kita akan melakukan peninjauan cepat terhadap buku Pengantar Psikologi Umum. Langkah pertama, kita lihat judul buku. Dari sini kita tahu bahwa buku ini adalah pengantar untuk mengetahui psikologi secara umum, yang artinya buku ini cocok bagi pemula yang ingin memahami apa itu psikologi dan ruang lingkupnya. Kemudian kita perhatikan kata pengantar. Di sini penulis menjelaskan bahwa buku ini sudah mengalami beberapa kali revisi agar sesuai dengan perkembangan zaman, yang berarti isi buku ini sudah cukup relevan dan diperbaharui. Setelah itu kita lihat daftar isi. Dari buku ini terdapat beberapa bagian yang penting seperti bab 1, pengertian, kedudukan, dan metode-metode dalam psikologi. Bab 2, manusia dan lingkungannya. Bab 3, sekilas perkembangan psikologi. Bab 4, peristiwa-peristiwa kejiwaan seperti persepsi, motivasi, emosi, hingga belajar dan berpikir. Survei ini memberikan gambaran bahwa buku ini membahas konsep dasar psikologi, hubungan dengan ilmu lain, hingga fenomena-fenomena psikologis yang kita temui sehari-hari. Adapun tahap kedua dari SQ3R adalah question, yang dimana digunakan untuk para pembaca lebih mendetail dalam mencari informasi dari buku ini. Adapun pertanyaan yang dapat dicari dari buku ini adalah, yang pertama, apa itu pengertian psikologi? Yang kedua, apa saja teori yang ada di psikologi umum? Yang ketiga, siapa saja penemu teori tersebut? Dan yang keempat, bagaimana cara mengaplikasikannya ke kehidupan sehari-hari? Tahap ketiga yaitu read atau membaca. Membaca secara aktif untuk mencari jawaban dari pertanyaan yang dibuat. Tahap ini membantu pembaca fokus pada informasi penting dalam teks. Selanjutnya adalah recite. Recite adalah mengulang atau mencatat kembali informasi-informasi penting dari sebuah bacaan dengan kalimat sendiri. Recite dapat berupa kutipan, komentar, maupun simpulan. Dengan cara ini, pembaca tidak hanya membaca, tapi juga aktif dalam mengingat materi secara mendalam. Pada buku tersebut terdapat 4 bab yang memiliki berbagai macam materi tentang dasar dari ilmu psikologi. Yang pertama adalah tentang pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Tujuan dari ilmu psikologi sendiri adalah untuk mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan perilaku. Hubungan psikologi dengan ilmu lain bisa dapat dengan ilmu seperti biologi, sosiologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu psikologi. Terdapat beberapa bagian dari ilmu psikologi yang telah berkembang seperti rasional, behaviorisme, psikoanalisis, humanistik, dan juga kognitif. Yang selanjutnya terdapat juga materi tentang berbagai proses penjiwaan seperti persepsi, ingatan, belajar, berpikir, intelijensi, emosi, dan motivasi. Terakhir, di dalam buku ini juga termuat berbagai macam metode penelitian dalam psikologi seperti longitudinal, persepsional, eksperimen, dan observasi.
Buku Pengantar Psikologi Umum oleh Profesor Dr. Bimo Walgito merupakan salah satu referensi fundamental dalam memahami konsep dasar psikologi. Buku ini juga telah mengalami beberapa revisi sejak pertama kali diterbitkan, menunjukkan upaya penulis dalam memperbarui dan menyempurnakan isinya agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu yang ada di psikologi. Isi buku ini terdiri dari berbagai bab yang membahas aspek mendasar tentang psikologi, yaitu definisi dan metodologi psikologi, membahas tentang pengertian psikologi, kedudukannya dalam sistem ilmu pengetahuan, serta metode penelitian yang digunakan dalam psikologi. Lalu manusia dan lingkungannya, menjelaskan hubungan individu dengan faktor endogen atau genetik dan eksogen atau lingkungan. Selain itu ada sejarah perkembangan psikologi, mengulas pengaruh filsafat, fisiologi, serta berbagai aliran psikologi seperti behaviorisme, psikoanalisis, humanistik, dan kognitif. Selanjutnya ada peristiwa kejiwaan, termasuk persepsi, ingatan, belajar, berpikir, perasaan, emosi, dan motivasi. Terakhir ada teori-teori perilaku, membahas berbagai teori psikologi seperti teori insting, teori dorongan, teori insentif, teori atribusi, dan teori kognitif. Kelebihan buku ini, yang pertama yaitu strukturnya yang sistematis. Buku ini memberikan pemaparan yang jelas dan berurutan, dari pengantar psikologi hingga aplikasinya dalam berbagai bidang. Yang kedua, buku ini juga memiliki referensi yang kuat. Penulis mengacu pada berbagai teori dan penelitian dari psikolog terkenal, menjadikannya sumber yang terpercaya. Lalu yang ketiga, bahasa yang relatif mudah dipahami. Cocok untuk mahasiswa atau pembaca yang baru mengenal psikologi. Beralih ke kekurangan buku ini. Pertama, kurangnya pembaruan teori modern. Buku ini masih menggunakan pendekatan klasik dan mungkin tidak terlalu banyak membahas perkembangan psikologi yang terbaru. Kekurangannya yang kedua yaitu tidak ada ilustrasi atau studi kasus yang mendalam. Sebagian besar materi bersifat teoritis tanpa contoh konkret dalam kehidupan yang nyata. Baik, tahap yang pertama dalam KWLH adalah know atau apa yang sudah diketahui, yaitu memperoleh pengetahuan baru dan bisa diperkuat dengan pengulangan. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan aktivitas kejiwaan, baik yang tampak maupun tidak tampak. Dalam buku tersebut terdapat beberapa teori, yaitu teori insting yang dikemukakan oleh McDougall yang mempelajari mengenai perilaku didorong oleh insting bawaan. Yang kedua yaitu teori dorongan yang dikembangkan oleh Holt yang mempelajari tentang perilaku muncul karena kebutuhan biologis. Yang ketiga yaitu teori insentif, yaitu hukuman dan hadiah yang mempengaruhi perilaku. Yang keempat, teori atribusi yang dikembangkan oleh Hayden. Penyebab perilaku bisa dari dalam maupun dari luar. Yang kelima yaitu teori kognitif yang dikembangkan oleh Ken Piaget yang mengungkapkan bahwa pemikiran mempengaruhi pengambilan keputusan. Lalu dalam teori tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama dalam bidang kesehatan, pendidikan, industri, dan juga sosial. What I want to know. Apa yang ingin saya ketahui dari buku ini adalah bagaimana sejarah psikologi menjadi sebuah ilmu sendiri, kemudian hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu lain, dan metode-metode utama yang digunakan dalam psikologi. Selanjutnya, tahap L atau learn, yaitu mencatat atau meringkas kembali isi informasi yang didapatkan sebelumnya. Di sini, saya telah membawa buku Pengantar Psikologi Umum yang akan saya catat faktor-faktor pentingnya. Di sini saya ingin menuliskan poin faktor-faktor yang ada dalam persepsi. Metode yang sebelumnya saya gunakan adalah metode meringkas untuk catatan yang lebih padat. Tetapi kita bisa menggunakan metode lainnya seperti menggunakan tabel untuk membandingkan satu informasi dengan informasi lainnya. Dan juga bisa menggunakan mind map untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Seperti ini.
Dengan metode ini, kita bisa lebih mudah untuk mengingat informasi dan juga memahami informasi tanpa harus membaca ulang teks secara keseluruhan. Tahap terakhir yaitu how to learn more, atau bagaimana cara mempelajari lebih lanjut. Yaitu berarti mengidentifikasi sumber tambahan atau strategi untuk memperdalam pemahaman. Dengan cara yang pertama, mencari literatur tambahan seperti jurnal penelitian atau buku psikologi yang membahas tentang teori belajar, seperti teori penguat dari Skinner atau teori perkembangan kognitif dari Piaget. Yang kedua, kita bisa berdiskusi dengan teman atau dosen. Dengan berbagi perspektif, kita bisa memahami konsep belajar dengan sudut pandang yang berbeda. Kita juga bisa menemukan hubungan baru antar teori. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan eksperimen kecil untuk menguji efektivitas metode belajar kita. Misalnya, kita bisa belajar seperti bab 1 membaca menggunakan metode SQ3R, lalu bab selanjutnya membaca menggunakan metode membaca biasa. Lalu bandingkan hasilnya. Apakah akan ada perbedaan? Sekian video dari kami, semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.